Pertama, ada beberapa yang dilarang oleh agama secara singkat 3, tapi secara panjangnya ada 7 kayaknya. Bagi orang yang enggak punya wudhu. Yang pertama, orang yang enggak punya wudhu dilarang mengerjakan salat. Haram kalau kita wudhunya batal, semacam apa yang udah disebutkan, apa buang angin, apakah kita tidur, atau kita bersentuhan kulit dengan aturannya, atau memegang kemaluan tuh yang kemarin sudah diterangin. Intinya kalau nggak punya wudhu diharamkan solat, baik solat fardu ain kayak 5 waktu, atau fardu kifayah kayak solat jenazah, atau solat sunnah qobliyah, ba'diyah, tarawih dan seterusnya. Kalau wudhunya batal, haram mengerjakan salat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukhari, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo'a. Kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak terima salat seorang kamu manakala berhadas kecuali berwudu terlebih dahulu. Artinya orang yang berhadas salatnya tidak sah dan dosanya dosa besar, besar dosanya. Kalau enggak punya wudhu salat. Kalau lupa perasaan punya wudhu, kemudian habis salam ingat, kalaulah kemudian habis buang angin tadinya, pastikan solat yang dikerjakannya tidak sah, kemudian dia kudu wudhu dan diulang lagi solat tersebut, karena solatnya enggak punya wudhu, tapi tidak dosa karena dia bukan sengaja. Begitu. 2, kalau dipanjangin, haram juga khutbah Jumat. Jadi karena kalau hari Jumat itu tadinya zuhur 4 rakaat, dipotong 50% menjadi 2 rakaat.
yang 2 rakaatnya adalah khutbah Jumat. Sehingga kalaulah khotib itu enggak punya wudu, berdosa khutbah Jumatnya. Khutbah Jumatnya dosa karena tidak punya wudu. Sebab khutbah Jumat seperti sholat, hukumnya sama. 2. 3. Sujud syukur. Sujud syukur. Apa tuh sujud syukur? Sujud yang dikerjakan karena salah satu 3 faktor. Itu sujud syukur. Pertama, karena mendapatkan nikmat yang mendadak. Mendadak. Yang kedua, karena dihindarkan daripada bala dan malapetaka. Ketiga, karena melihat orang yang maksiat yang terang-terangan. Namanya disebut sujud syukur. Jadi sujud syukur itu sujud yang memotivasi adanya sujud karena rasa syukur sama Allah Subhanahu. Yang pertama karena ada nikmat mendadak. Kita kerja di kantor, tiap bulan dapat gaji. Nih kebetulan tanggal 1, jadi dapat gaji umpama berapa, 5 juta. Dapat gaji tuh 5 juta. Tuh yang kayak begitu tuh namanya nikmat mendadak apa bukan? Hah? Bukan. Nikmat bias. Yang kayak begitu kagak perlu sujud syukur. Enggak perlu. Karena bukan nikmat mendadak. Tapi kita dapat bonus dari perusahaan. Itu namanya masih disuruh sujud. Sebab kategorinya nikmat mendadak. Sholat 5 waktu habis sholat zuhur. Ini sholat zuhur nih kategorinya nikmat mendadak apa kewajiban? Jadi habis sholat zuhur tuh kudu sujud syukur enggak? Hah? Habis sholat zuhur? Hah? Jadi penyebab ada sujud syukur ada berapa? Apa-apa? Mendapat nikmat yang mendadak. Mendadak tuh tidak biasa. 2, dihindarkan dari bala dan malapetaka. 3, melihat orang maksiat yang terang-terangan. Kita habis sholat zuhur, itu perlu sujud syukur enggak? Kenapa? Itu mah kewajiban. Begitu kudu itu mah. Jadi bukan nikmat enggak ada ajarannya habis sholat zuhur sujud, habis sholat asar sujud syukur. Namanya ngarang-ngarang sendiri ajarannya. Temen gue begitu, enggak ngaji dia. Kita jangan begitu.
Tapi kalau ada orang habis sholat duhur sujud syukur, benar apa salah? Hah? Ada orang habis sholat duhur nih sujud syukur, benar apa salah? Hah? Benar apa salah? Nah, ini kurang kencang juga nih, kedengeran nggak? Benar apa salah? Nah, bisa benar, bisa salah, kan kita nggak tahu. Dia ngerjainnya karena karena orang lain mah kita tidak boleh buruk sangka. Kalau orang lain mah mungkin dia habis dapat nikmat, kecuali dia dongeng. Kalau pengen tahu benar salahnya, tanya aja. Begitu tuh, begitu. Kepo enggak, biar benar. Dan kita biar enggak nyalahin orang, daripada diem aja nyalahin orang, jadi bahaya. Begitu, jadi bahaya. Jadi dapat nikmat yang mendadak itu diajarin oleh agama sujud syukur. Anaknya lulus ujian, termasuk nikmat mendadak nggak ini? Hah? Mendadak apa biasa? Mendadak. Hah? Mendadak. Sebab bisa lulus, bisa enggak. Begitu. Kayak bonus bisa dapat, kalau gaji mah pasti dapat. Nah, itu namanya yang biasa. Begitu. Nikmat mendadak. Dua, dihindarkan dari bala dan malapetaka. Ada kebakaran, rumah kita enggak kena, itu juga kudu sujud syukur karena dihindarkan dari bala dan malapetaka. Begitu, bala dan malapetaka. Suruh sujud syukur, tapi jangan di depan orang yang rumahnya kebakar. Itu bukan sujud syukur. Namanya apa? Syukurin. Namanya bukan sujud syukur, itu salah dia, salah. Nanti diajarin di mana ngerjain. Ada orang naik motor bareng-bareng, teman kita bannya bocor, kita enggak. Tuh namanya dihindarkan dari bala. Sunat sujud, tapi jangan di depan dia. Berarti dapat nyukurin namanya. Salah dia. Tapi ada sujud syukur. Begitu. Kayak begitu. Ketiga, yang sujud syukur tuh ada orang terang-terangan. Ada orang nih terang-terangan, ngobrol aja, ngegosip, lagi ngomongin orang gibah. Tuh namanya lagi melaku kita sujud syukur depan dia. Iya. Enggak, kenapa? Alhamdulillah kita dijaga. Nanti berhenti kalau depan dia ada orang lagi ibadah. Itu begitu. Sujud syukur namanya. Nah, sujud syukur ini ada aturan. Ada aturannya. Aturannya sujud syukur ini kayak sholat. Kayak sholat. Kudu punya wudu. Begitu. Dua, kudu nutup aurat. Biasa pakai mukna kalau ibu-ibu gitu. Ketiganya menghadap kiblat. Begitu tuh. Ini aturan namanya. Aturan sujud syukur. Ini namanya syarat nih, syarat. Syaratnya begitu. Di samping itu ada rukunnya. Sujud syukur nih. Ada rukun. Ada rukunnya. Ada 7 rukunnya sujud syukur. Ada 1, niat
bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat bareng dengan takbiratul ihram. Itu satu. Dua, takbiratul ihram. Tiga, sujud satu kali. Empat, tumakninah dalam sujud. Lima, duduk sesudah sujud. Keenam, salam. Ketujuh, tartib. Tuh, aturannya tuh. Biar benar. Ada 7 tuh. Ada 7. Ada 7. Sujud syukur. Ada orang dengar anaknya lulus sidang skripsi, lulus dari kampusnya, dia main sujud aja, wudu kagak, apa kagak, mana lagi di rumput lagi di air Petra. Tahu air Petra enggak? Begitu, gitu, main sujud aja dia, sujud. Iya, habis main bola gol gitu. Nah gitu, sujud. Nah, itu benar apa salah dia? Salah. Dapat ganjaran, dapat dosa? Dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Ibadah enggak ikut aturan, ngarang-ngarang sendiri, dosa. Ada aturannya sujud syukur tuh. Ada aturannya. Kita nih lagi main di air Petra, dapat kabar anak kita lulus dari kampusnya. Enggak mesti sujud karena syaratnya kurang. Cukup kita baca alhamdulillah. Kalau pengen sujud ntar, kalau kita udah wudu, udah pakai mukna, udah ngadep kiblat, baru pakai aturan yang tadi 7. Umpamanya kiblatnya sono gitu ya, biar kitanya benar. Niat kitanya. Ya baik. Jadi niat kita, umpamanya bahasa Indonesia aja, bahasa Arab takut ngapalin susah. Gitu, nawaitu sajdata syukri sunatan lillahi ta'ala, susah bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja, aku niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Ngomong begitunya di hati, pada bareng sama takbir Allah, di hatinya aku niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala, di hatinya begitu tuh. Jadi Allahu Akbar tuh, udah Allahu Akbar tuh namanya udah 2 rukun. Niat udah, takbiratul ihram udah, tinggal turun nih sujud nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh, sujud. Bacanya subhanarabbil a'la 3 kali dah. Subhanallah a'la bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Habis begitu langsung duduk tasyahud akhir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makasih ya Allah, anak saya udah lulus jadi sarjana ya Allah, makasih. Begitu. Namanya sujud syukur namanya. Begitu. Itu
aturannya begitu. Aturan sujud syukur. Jangan main sujud-sujud aja. Ada nggak yang main sujud-sujud aja? Yang mana orangnya? Waduh, salah. Ini harus diingat-ingat ngaji nih, biar benar. Jadi enggak boleh main sujud-sujud aja tuh, salah. Begitu. Sujud syukur mah ada aturannya. Ada aturannya. Wis bacanya subhan rabbil a'la tiga kali. Nanti udah salam baru ngomong sebisa kita. Apa makasihnya sama Allah? Silahkan. Itu namanya sujud syukur. Dagang begitu Bu. Untung, hari ini bukalah cuntung, sujud syukur. Begitu tuh, karena enggak pasti, namanya enggak biasa. Begitu terima kasih sama Allah. Sujud syukur, tapi ngadep kiblat. Jangan saya ngadepnya apa ini? Utara. Ya Allah, ntar ngadep utara. Ini enggak, ngadep kiblat, pakai mukna biasa. Nggak boleh kayak orang main bola, habis gol main sujud aja. Mana pakai celana pendek, pakai sepatu, begitu tuh. Nyontok ikut Mamma Mia, begitu. Menang jadi juara, sujud aja. Begitu. Lomba hadroh, menang main sujud aja di panggung. Punya wudhu juga kagak. Ini nggak bener ini. Namanya enggak ngaji. Oh, belum tahu. Tapi ajarannya ini dari 14 abad yang lalu. Kita ini disuruh belajar dari umur 15. Ini udah umur 15 belum? Oh, belum. Kalau belum enggak apa-apa. Oh iya, kalau belum wajib. Kalau yang belum wajib. Lah ini kan dari dulu. Makanya diingat-ingat dah. Saya nih pengen ngaji ini enggak mau saya ngajinya banyak-banyak. Ngajinya dikit ngerti. Jadi nanti ibu bisa dipraktekkan dengan anak-anaknya. Orang nanya ibu tahu. Begitu. Jadi ngaji nggak usah gede kitab ini. Saya bakal berupaya sekuat tenaga. Nanti bab mens akan saya panjangkan, insya Allah sepanjang-panjangnya. Begitu. Iya. Artinya sepanjang-panjangnya bisa saja 1 tahun masih ngurusin men saja. Maksudnya sepanjang-panjangnya. Karena kita harus tahu perempuan ini banyak masuk neraka bukan gara-gara enggak ibadah, karena enggak bisa membedakan mana men, mana bukan men, mana batas men, mana tidak. Apalagi habis makan apa itu pil KB atau suntik, itu akhirnya ngacak, ini men apa bukan, akhirnya dianggapnya men padahal bukan. Ini banyak perempuan tuh. Jangankan yang nggak ngaji, yang ngaji aja nggak tahu. Bener nggak? Tuh iya. Begitu. Bagaimana aturan agamanya? Ini gua nih men nggak teratur. Bukan nggak teratur, ada aturannya. Diatur. Nanti bakal dibedah. Insya Allah moga panjang umur, sehat walafiat. Kita berupaya pada babnya nanti, bab haid, kita akan bedah sepanjang-panjangnya. Jadi biar luas, biar tahu bagaimana kalau kita istihadah, kapan men kita,
Kalau nggak tahu men kita, udah nggak teratur batasnya kapan, ciri-cirinya bagaimana dan bagaimananya, supaya kita bisa mengetahui ketika men tidak teratur kapan kita sholat, kapan kita tidak sholat, bagaimana aturan agamanya. Insya Allah biar kita ngajinya kitab ini saja, tapi kita tuntas narangin urusan-urusan keperempuan supaya jelas, supaya kita faham tentang men. Padahal kita udah mandi, habis itu tahu-tahu ceret aja. Ini men apa bukan? Begitu. Jadi nanti bakal kita ngaji, diterangin panjang lebar tentang men, ciri-cirinya apa di fisiknya, ciri-ciri di darahnya apa, ntar diterangin. Kalau orang men itu ciri di fisiknya suka pegal, kadang begini, di pinggangnya suka. Saya waktu men begitu. Jadi di kitab tuh udah diterangin begitu. Semua ciri-ciri ada, jelas begitu. Enggak bakalan meleset. Walaupun enggak amin, saya yakin begitu. Ada cirinya, ada lengkap. Nanti kita bedah biar paham. Begitu yang kayak begitu, biar paham begitu. Nanti, tapi nanti dibedah pada babnya begitu. Bab haid nanti sesudah menyelesaikan bab-bab ini. Jadi balik lagi, sujud syukur kayak begitu tuh aturannya. Andai ibu enggak mau subhanarabbil a'la, bacanya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu asluhan bihaulihi wa quwwati fadabarakallahu asluhan. Silakan. Tapi wis daripada begitu kudu ngapalin puyeng subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Itu juga ada hadisnya begitu. Ada hadisnya. Jadi biar ibunya enggak ngapal-ngapalin lagi. Jadi puyeng kalau ngapalin lagi. Tuh begitu tuh. Nanti doanya sesudah salam, baru doa bahasa Indonesia yang kita bisa makasihnya. Begitu. Tuh sujud syukur. Nah, kalau enggak punya wudu, haram. Haram sujud syukur. Kalau enggak punya wudu, jangan sekali-kali nyontoh orang di TV, baru diumumin dapat hadiah langsung sujud. Punya wudu juga kagak. Mana habis kencing cebok aja kagak dia. Begitu. Main begitu aja. Ini parah dia. Jadi kita harus benar tuh. Begitu harus benar. Kemarin aja nih Ramadan sedikit kredit. Biasanya saya itu kalau nyampe Jeddah saya ajarin sujud syukur. Kemarin karena bandaranya bukan bandara haji, tapi bandara internasional. Ada miss sedikit, jadi sujud syukur dikerjakan tidak semua jamaah. Biasanya semua jamaah turun dari pesawat, kumpul di tempat di Madinatul Hujjaj di bandara haji, lalu wudu, sujud syukur. Terima kasih sama Allah bisa injak bumi Mekah. Itu di buku tuntunannya ada. Sujud syukur. Terima kasih sama Allah. Ini diatur. Namanya sujud syukur. Pokoknya apa aja yang dapat nikmat. Begitu, silakan aja sujud syukur. Dan itu ganjarannya besar. Kayak sholat, aturannya ada takbir, ada salam.
Itu sujud syukur. Udah berapa tuh? Nah, 1, 2, 3, 4. Namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah itu adalah sujud yang dikerjakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sujud, ayat-ayat sujud, namanya sajdah. Jumlahnya ada 15. Ada 15 ayat dalam Al-Quran. Ada 15 ayat dalam Al-Quran yang nyuruh kita sujud, nyuruh kita sujud. Salah satunya yang ke-15-nya surat Iqra, wasjud waqtarib. Biasanya ada ciri gambar masjid. Ada gambar masjid. Saya ngintip dulu jumlah ayat-ayatnya sebentar. Nggak hafal semua. Ada surat Sajadah. Jumlah ayatnya ada 15 ayat.
nanti dijelaskan per ayat-ayatnya. Salah satunya surat Alif Lam Mim Sajadah pada ayat 15 itu ada cirinya. Atau kalau pengen nanti pulang ngelihatin ciri di surat Iqra aja di ujungnya nanti ada rumus kayak gambar kubah masjid, itu ciri ayat-ayat sajadah. Namanya disebut sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini bisa dikerjakan dalam sholat, bisa dikerjakan di luar sholat. Bisa dikerjakan di dalam sholat, bisa dikerjakan di luar sholat. Bukan Quran ini nggak ada dia. Jadi bisa dikerjakan dalam sholat, bisa dikerjakan di luar sholat. Di luar sholat. Kalaulah sujud tilawah di dalam sholat, maka tinggal sujud aja. Kalau dalam sholat nih, ketika selesai membaca ayat sajadah, maka kita sujud satu kali, bacanya kayak tadi, Subhana Rabbil A'la, yang bisa 3 kali, langsung bangun lagi, langsung diri lagi, nerusin baca Qur'annya. Contoh surat Alif Lam Mim Sajadah ayat 15. Contoh dalam sholat. Contoh kita dari waladhdallin amin, terus Alif Lam Mim tanzilnya itu sampailah ayatnya innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini namanya ayat 15, kudu sujud. Kita sujud nih, wa hum la yastakbirun, Allahu akbar. Subhanallah ada 3 kali umpamanya. Atau sajadah wajhi, udah langsung diri, Allahu akbar. Terusin lagi ayatnya. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufaw wa tama, sampai akhir. Itu namanya dalam sholat gitu. Udah pasti dalam sholat punya wudu, ngadep kiblat, ya nutup aurat. Itu udah pasti. Tinggal sujud aja. Namanya sujud tilawah. Kalau di luar sholat, harus perangkatnya ketemu semua. Perangkatnya di luar sholat nih, kita baca Quran. Umpama kita baca Quran nih, sampailah wasjud waqtarib. Umpamanya nih, kalau juz amma, anggap dia begitu, wasjud waqtarib. Habis wasjud waqtarib, Qurannya disingkirin, dipinggirin nih, tadinya meja tuh depan, singkirin. Kita ngadep kiblat, niat kayak tadi, Allah, di hatinya aku niat sujud tilawah sunat karena Allah Ta'ala. Jadi Allahu Akbar, langsung sujud nih, Allahu Akbar. Subhanallah 3 kali dah, yang udah hafal aja, langsung duduk, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Doa, silakan doa. Minta apa aja sama Allah. Habis itu lanjutin lagi baca Qur'annya. Lanjutin lagi baca Qur'annya. Namanya disebut sujud tilawah. Udah pernah belum? Innalillahi wa inna ilaihi. Enggak pakai ruku, enggak ada. Itu begitu. Nanti bisa dibawa Qur'annya. Nanti saya unjukin ayat-ayatnya.
atau nanti per ayat dari mulai surat A'raf itu akhirnya, nanti sampai ke 15-nya per ayat dan per mananya, nanti saya sampaikan di mananya. Tapi karena kita ini kajiannya lagi bab haram-haram yang orang nggak punya wudhu, jadi pertama sholat, baik wajib maupun sunnah, baik fardu ain maupun fardu. Kedua namanya khutbah Jumat. Tiga namanya sujud syukur. Empat namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Empat. Kelima adalah tawaf. Tawaf. Ini mau urusan orang di Mekah nih. Orang di Mekah tawaf. Orang yang enggak punya wudhu haram tawaf. Enggak boleh kita kentut, kita nyenggol orang laki, maka batal wudhunya. Maka tawafnya enggak sah. Makanya diajarin cara wudhunya kudu ngikut madhab Malik, biar nyenggolan enggak apa-apa. Tapi kalau buang angin nanti ada aturannya sama. Begitu. Jadilah kalaulah kemudian kita enggak punya wudhu, enggak boleh tawaf keliling di Baitullah. Dosa. Kalau enggak punya wudhu, enggak boleh. Kalau batal wudhu, lain dengan sa'i. Kalau sa'i enggak punya wudhu, enggak apa-apa. Jangan gua kentut nih, ntar gua mau wudhu dulu. Enggak usah kalau sa'i, enggak apa-apa. Kecuali kentut plus. Apa namanya? Iya begitu dah. Begitu. Sa'i itu. Kalau lah tawaf, enggak. Dia haram kalau enggak punya wudhu. Tawaf nih ada 3 model. Ada tawaf rukun, ada tawaf rukun. Tawaf rukun tuh kalau di umroh, tawaf sesudah niat umroh. Habis kita niat umroh tuh entar masuk Masjidil Haram tawaf. Begitu tuh. Namanya tawaf umroh. Namanya. Itu tawaf umroh. Itu namanya tawaf rukun. Kedua namanya tawaf wajib. Kayak mana? Kayak tawaf wada. Tawaf wada. Kalau di umroh tadi tawaf umroh, kalau di haji namanya tawaf ifadah namanya. Kalau di haji tawaf rukun tuh. Tawaf rukun tuh kalau di umroh namanya tawaf umroh, kalau di haji namanya tawaf ifadah. Nah, kedua namanya tawaf wajib, yaitu tawaf wada, pamitan, mau ninggalin Ka'bah. Itu kudu tawaf, kecuali men. Kalau men haram, tawafnya jadi dosa. Lagi mens, begitu, udzur namanya. Tawaf wada namanya, pamitan. Yang ketiganya tawaf sunat. Tawaf sunat tuh kayak kita biasa aja di Mekah tuh. Jadi setiap masuk Masjidil Haram tuh bukan sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi tawaf. Banyakin tawaf. Kudu niat tuh lempengan Baitullah, kita kudu niat. Lempengan Hajar Aswad, aku niat tawaf sunat karena Allah Ta'ala. Itu tawaf muternya tuh. Nah, tawafnya ini kalau nggak punya wudhu dosa. Kalau nggak punya wudhu dosa. Haram. Haram. Baik tawaf wajib maupun tawaf rukun maupun tawaf sunnah. Kalau nggak punya wudhu dosa. Bilang kalau batal bagaimana, biar wudhu dulu, begitu, supaya tawafnya benar adanya. Begitu.
kalau nggak punya wudhu. Tuh tawaf. Udah berapa tuh ya? 5. 6 adalah megang Al-Quran. 6 megang Al-Quran. Kalau kita enggak punya wudhu, kita megang Quran, itu hukumnya dosa. Enggak boleh megang Quran tuh kalau kagak punya wudhu. Dalam Al-Quran di surat Al-Waqi'ah tuh la yamassuhu illal mutahharun. Dilarang megang Quran kecuali yang punya wudhu. Dalam hadis Nabi la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh memegang Quran kecuali yang punya wudhu. Artinya enggak punya wudhu dosa pegang Qurannya. Walaupun pakai kerudung, dijepit begitu, dia buang angin, jepit, kan saya jepit kerudung, ya namanya ngakal-ngakalin, enggak boleh, dosa megangnya kalau enggak punya wudhu. Enggak boleh megang Al-Quran. Beda Al-Quran dengan kitab-kitab agama lain. Dia memiliki keistimewaan. Dia enggak boleh kalau enggak punya wudhu megang doang nih. Baca mobol boleh. Kita enggak punya wudhu, baca Quran kayak tahlilan, kayak yasin tadi tuh, enggak punya wudhu enggak apa-apa, baca mah. Yang penting enggak megang, karena megang tuh belum tentu baca. Sebagaimana baca belum tentu ada juga yang baca juga, megang juga. Megangnya nih haram. Apalagi bawa, megang doang. Megang tuh begitu tuh. Dosa. Enggak punya wudhu. Megang Quran. Dosa. Enggak boleh. Udah berapa tuh? 6. Yang ketujuhnya bawa Quran. Jadi 7-nya bawa. Jadi bawa ini lebih parah dari megang. Sebab megang belum tentu bawa. Begitu. Bawa Quran. Anda boleh enggak punya wudhu. Nanti bakal diatur kapan boleh-bolehnya entar. Termasuk berbicara Quran sampai atasnya. Atas khusus Quran. Quran tuh ada tasnya. Nah, biasanya orang dulu dikasih atas Quran. Begitu. Ada tas khusus Quran. Jadi yang mahal tuh biasanya Quran tuh langsung dikasih hadiah atas. Jadi udah ada tasnya. Nih bawa tasnya aja dosa. Tapi catatannya yang Qurannya ada di situ. Kalau bawa tas Al-Quran, artinya tas Al-Quran itu tas khusus Al-Quran yang ada Qurannya, megang tasnya aja dosa. Megang tasnya aja. Termasuk lekarnya. Itu maknanya wasundukihi kitabnya tuh. Petiknya tuh maksudnya lekarnya. Lekar kayak begitu tuh. Kalau nggak punya wudhu, kita angkat lekarnya. Ini kita kentut nih baca Quran. Akhirnya lekarnya diangkat. Dosa. Enggak boleh. Artinya lekar yang ada Qurannya. Kalau nggak ada Qurannya mah kagak apa-apa. Jadi lekar tuh meja kecil khusus Nah, biasanya kalau ada Qurannya kita nih bawa nih dosa. Karena sebetulnya dia seniatannya bawa
bawa Quran karena dia batal wudunya. Begitu. Quran tuh begitu. Jadi kalau batal bagaimana? Ya wudu dulu, apa susahnya sih? Wudu dulu. Tuh begitu. Tapi ingat, kalau lekar dan tas, catatan haramnya selama Quran ada di situ. Kalau Qurannya tidak ada di situ mah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu begitu. Ini namanya jumlah hal-hal yang haram bagi orang yang tidak punya wudu. Selain ini boleh. Yang mananya aja boleh. Duduk di masjid, orang nggak punya wudu, boleh nggak? Kenapa boleh? Hah? Enggak ada di catatannya. Enggak ada. Boleh. Pokoknya di luar yang 7 ini boleh. Yang dilarang orang enggak punya wudu, 1 apanya saja. 2 khutbah Jumat. 3 sujud syukur. 4 5 tawaf. 6 megang Quran. 7 bawa Al-Quran. Itu segitu tuh bacaannya. Kalau ada yang ditanya silahkan. Wallahu a'lam. Baik. Iya. Iya, nanti dibawa diterangin, boleh dibawa. Nanti lanjutannya boleh. Ada di tulisannya. Coba aja tuh lihat tulisannya. Di bawah keterangannya tuh, bawaan ngaji tuh. Wa yahillu hamluhu fi mata'in. Ada enggak tulisannya? Wa yahillu hamluhu fi mata'in. Boleh bawa Quran bersama benda-benda lain. Ada Quran, ada buku bon, buku arisan, tagihan, handphone, lipstik, campur jadi satu di tas. Ada Qurannya, enggak punya wudu, dibawa Yang penting niatnya bawa tas, bukan bawa. Nah, itu yang ditanya. Makanya belum diterangin karena panjang. Nanti satu keterangan tersendiri. Nanti ketemu yang ditanya tadi. Begitu. Ada, nanti dijelasin dalil-dalilnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Entar head nih. Ini kan lagi ngomongin hadas kecil. Iya, pertanyaan tersendiri. Baik. Jadi ini ngomongin hadas kecil dulu. Entar ngomongin hadas besar. Tuh hadas besar namanya. Enggak punya wudu dulu materinya. Iya, biar jangan pindah-pindah dulu. Yang ininya harus paham dulu nih. Begitu. Kalau kita enggak punya wudu, megang Quran, hukumnya haram, berdosa. Kalau enggak punya wudu, begitu megangnya nih. Jadi megangnya tuh berdosa. Begitu. Silakan. Iya. Oh baik. Bagaimana kalau ketemu sujud ayat sajadah, lalu kita enggak sujud, diganti aja sama tasbih, silahkan. Diganti kalau enggak mau sujud tilawah, bacanya tasbih baqiyatus sholihat 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil alil azim 4 kali.
enggak apa-apa. Tapi sujud tilawah ini ajaran tersendiri. Jadi kalau kita enggak punya wudu, baca ayat sajadah atau dengar, maka bacanya enggak, mau sujud enggak ada kesempatan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyadzim. 4 kali ganjarannya menutup kita ninggalin sujud tilawah. 4 kali, jangan kurang dari 4 tasbihnya. Begitu, biar kita menutup, biar enggak dikata makruh ninggalin sujud tilawah. Ini pengganti ban serep daripada sujud tilawah. Boleh begitu, wallahu alam. Boleh. Iya, baik. Bagaimana kalau Quran terjemahan? Jadi ada pendapat, nanti di bawah nih sebetulnya bakal ditanya tuh ada semuanya. Karena ini ngaji ini belum tuntas. Kalau dituntasin takut sampai jam tengah 5 nih materi ini. Jadi saya potong materi itu. Jadi Quran terjemah ini sebaiknya kalau mau megangnya tafsir. Jangan Quran terjemah. Quran terjemah kalau saya ini termasuk orang yang ikut mengharamkan Quran terjemah kalau saya. Kenapa? Karena Quran terjemah beda dengan tafsir Quran. Itu Quran terjemah tuh enggak bedanya ibu-ibu punya Quran dicoret-coret sama ibu, boleh. Karena ngaji Quran dimaknain, diartikan, dipegang, tetap aja megang Quran. Kalau mau banyak kok Quran penjelasan. Jadi banyak tulisan lainnya, bukan sekedar terjemah doang. Ada asbabun nuzul, kayak Majmu' Syarif. Itu ulama hebat. Majmu' Syarif tuh ada Yasin, Kahfi, Sajadah, tapi bukan itu doang. Ada surat-surat lain. Ada doa-doa, doa selamat, doa macam-macam, doa mukasha, kanzul aras. Jadi dicampur-campur. Jadi boleh, karena niatnya juga megang buku Majmu' Syarif, bukan megang Nah begitu. Maka kalau kami kurang setuju, kalaulah Quran terjemah enggak punya wudu. Quran kalau tafsir barangkali yang terjemah tafsir Misbah, Pak Quraisy Shihab, tafsir Al-Azhar, Buya Hamka. Silakan, karena megang buku tafsir. Jadi tidak megang Quran. Jadi sebaiknya Quran terjemah punya wudu aja. Lagi juga dengan punya wudu ganjaran gede, ganjarannya double. Tapi ada kiai yang membolehkan terjemah, ada. Kalau kami enggak ikut begitu, enggak sependapat. Karena dalam pandangan kami enggak bedanya sama Quran. Ini sama. Ini Quran terjemah dipinggirin. Kalau enggak punya wudu, karena kan Quran juga megang Quran. Begitu, bukan megang terjemah, bukan. Tetap judulnya aja megang. Kalau tafsir megang enggak megang Quran, judulnya aja. Jadi ini menjadi